Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Kurnia. Saya mahasiswi Prodi Nurse Mitra Adiguna Palembang. Nomor induk mahasiswa SKP 2102048P. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dislokasi pada mata kuliah keperawatan medikal bedah. Saya akan menjelaskan yang pertama definisi dari dislokasi, yang kedua etiologi, yang ketiga patofisiologi, yang keempat manifestasi klinis, yang kelima komplikasi, dan yang keenam penata laksanaan atau asuhan keperawatan yang harus diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan dislokasi. Dislokasi atau luxatio adalah kehilangan hubungan yang normal antara kedua permukaan sendi secara komplit atau lengkap. Terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi ini dapat hanya komponen tulang saja yang bergeser, atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempatnya yang seharusnya atau dari mangkuk sendi. Seseorang yang tidak dapat mengatupkan mulutnya kembali sehabis membuka mulutnya adalah karena sendi rahangnya terlepas dari tempatnya. Dengan kata lain, sendi rahangnya telah mengalami dislokasi. Dislokasi sendi terjadi ketika tulang bergeser dari posisinya pada sendi. Dislokasi sendi biasanya terjadi setelah trauma berat yang mengganggu kemampuan ligamen menahan tulang di tempatnya. Dislokasi sendi dapat juga terjadi secara kongenital, misalnya panggul kadang dijumpai pada bayi yang baru lahir atau sering disebut displasia perkembangan panggul. Skelet atau kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat ungkit pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot kerangka. Oleh karena itu, fungsi tulang sangat penting bagi tubuh kita. Maka, semestinya tulang harus dijaga agar terhindar dari trauma atau benturan yang dapat mengakibatkan terjadinya patah tulang atau dislokasi tulang. Dislokasi terjadi saat ligamen memberikan jalan sedemikian rupa, sehingga tulang berpindah dari posisinya yang normal di dalam sendi. Dislokasi dapat disebabkan oleh faktor penyakit atau trauma karena dapatan atau ukhriat atau karena sejak lahir atau sering disebut dengan kongenital. Dislokasi atau luxatio adalah kehilangan hubungan yang normal antara kedua permukaan sendi secara komplit atau lengkap. Terlepasnya kompresi jaringan tulang dari kesatuan sendi. Dislokasi ini dapat hanya komponen tulang saja yang bergeser, atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempatnya yang seharusnya atau dari mangkuk sendi. Seseorang yang tidak dapat mengatupkan mulutnya kembali sehabis membuka mulutnya adalah karena sendi rahangnya terlepas dari tempatnya. Dengan kata lain, sendi rahangnya telah mengalami dislokasi. Dislokasi sendi terjadi ketika tulang bergeser dari posisinya pada sendi. Dislokasi sendi biasanya terjadi setelah trauma berat yang mengganggu kemampuan ligamen menahan tulang di tempatnya. Dislokasi sendi dapat juga terjadi secara kongenital, misalnya panggul kadang dijumpai pada bayi yang baru lahir atau sering disebut displasia perkembangan panggul. Skelet atau kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat ungkit
pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot kerangka. Oleh karena itu, fungsi tulang sangat penting bagi tubuh kita. Maka, semestinya tulang harus dijaga agar terhindar dari trauma atau benturan yang dapat mengakibatkan terjadinya patah tulang atau dislokasi tulang. Dislokasi terjadi saat ligamen memberikan jalan sedemikian rupa, sehingga tulang berpindah dari posisinya yang normal di dalam sendi. Dislokasi dapat disebabkan oleh faktor penyakit atau trauma karena dapatan atau acquired atau karena sejak lahir atau sering disebut dengan Definisi dari dislokasi adalah, menurut Bunner and Sudart, dislokasi adalah keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara otomatis atau tulang terlepas dari sendi. Etiologi tidak diketahui dengan jelas, tetapi ada beberapa faktor predisposisi, diantaranya 1. Akibat pertumbuhan sejak lahir, 2. Trauma akibat kecelakaan, 3. Trauma akibat pembedahan ortopedi, yang keempat, terjadinya infeksi sekitar sendi. Fisiologi atau penyebab terjadinya dislokasi sendi ada 3 hal, yaitu karena kelainan kongenital yang mengakibatkan kekenduran pada ligamen sehingga terjadinya penurunan stabilitas sendi. Dari adanya traumatik akibat dari gerakan yang berlebihan pada sendi, dan dari patologik karena adanya penyakit yang akhirnya terjadi perubahan struktur sendi. Manifestasi klinis. Yang pertama yaitu nyeri, yang kedua perubahan kontur sendi, yang ketiga perubahan panjang ekstremitas, yang keempat kehilangan mobilitas normal, yang kelima perubahan sumbu tulang yang mengalami dislokasi, yang keenam deformitas atau perubahan bentuk, yang ketujuh yaitu kekakuan. Komplikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu bisa secara komplikasi dini dan komplikasi lanjutan. Cedera saraf. Yang pertama, cedera saraf. Saraf aksila dapat cedera. Pasien tidak dapat mengkerutkan otot deltoid dan mungkin terdapat daerah kecil yang mati rasa pada otot tersebut. Yang kedua, cedera pembuluh darah. Arteri aksila dapat rusak. Yang ketiga, fraktur dislokasi.
Untuk komplikasi lanjutan, itu yang pertama, pasien biasanya akan mengalami kekakuan sendi. Imobilisasi yang lama dapat mengakibatkan kekakuan sendi, terutama pada pasien yang berumur 40 tahun. Kehilangan rotasi lateral yang secara otomatis membatasi abduksi. 2. Dislokasi yang berulang. Biasanya terjadi kalau labrum glenoid itu robek atau kapsul terlepas dari bagian depan leher glenoid. Yang ketiga, kelemahan otot. Biasanya pasien yang mengalami ini akan mengalami kelemahan pada otot. Penata laksanaan asuhan keperawatan yang harus diberikan. Yang pertama, dislokasi reduksi, yaitu dikembalikan ke tempat semula dengan menggunakan anestesi jika dislokasinya berat. Yang kedua, kaput tulang yang mengalami dislokasi dimanipulasi dan dikembalikan ke rongga sendi. Yang ketiga, sendi kemudian dimobilisasi dengan pembalut dengan menggunakan bidai, gips, atau traksi dan dijaga agar tetap dalam posisi stabil. 4. Beberapa hari sampai minggu setelah reduksi dilakukan mobilisasi halus 3-4 kali sehari yang berguna untuk mengembalikan kisaran sendi. Yang kelima, memberikan kenyamanan dan melindungi sendi selama masa penyembuhan. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.